Dalam perjalanan ini, musuh terbesar kami adalah diri kita sendiri. Sangat sulit untuk mengalahkannya. Emang indah danau ini. Tenaga yang kita habiskan untuk sampai di titik ini itu saya rasa sepadan dengan apa yang disuguhkan oleh danau ini. Begitu tenang, tentram, seakan lelah sekejap hilang. Tetapi kita tak bisa berlama-lama di sini. Kami harus melanjutkan perjalanan panjang ini. Dan target kami selanjutnya adalah titik yang kami curigai adalah danau yang kedua. Hari itu kami merasakan seolah-olah kami baru saja memulai perjalanan ini. Dikarenakan kemarin itu kan kami sudah mendapatkan bayangan tentang perjalanan menuju danau oleh ekspedisi kemarin. Rasa takut dan penasaran bercampur aduk dalam benak kami. Sebab kami tak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Tapi itulah seni dari petualangan. Hal-hal yang menjadi tekanan dalam pikiran, kita harus mengalahkannya. Sebab kami kesini itu dengan satu tujuan. Lelah dalam perjalanan ini itu sudah menjadi kepastian. Tapi kita tak boleh terlarut oleh itu. Kami masing-masing punya cara untuk menipu lelah kami. Terkadang kami bercanda, saling curhat kalau sedang istirahat, dan masih banyak lagi. Dan serunya lagi, ketika perjalanan kami banyak menemukan hal-hal baru, melihat mulut goa, tanaman yang indah, dan kicauan burung yang menenangkan. Yang kasih menderita air. Kerjasama tim adalah kunci perjalanan ini. Masing-masing kami itu sudah punya tanggung jawab yang harus dijalankan. Ya, istilah kata, kami itu sudah punya peran masing-masing. Jadi lebih jelas lagi apa yang harus dilakukan dalam perjalanan. Yang tidak jelas itu cuma cuaca. Kadang cerah, tiba-tiba cuaca gelap, berselimuti kabut, dan tidak butuh waktu lama dari itu hujan pasti menyusul kami. Kadang kesel juga sih, karena mau berhenti atau lanjut jalan. Jadi kalau dipikir-pikir, untuk berhenti kan sayang, waktu kita tidak banyak. Sementara kalau lanjut, jalan juga pasti basah dan pastinya sudah tidak nyaman dalam perjalanan. Tetapi setelah berunding dengan tim, kami putuskan untuk lanjut jalan sih. Dikarenakan hujannya yang tidak terlalu deras, jadi masih layak lah untuk berjalan. Jadi kebanyakan kami itu berjalan dalam kondisi basah, ditambah lagi medan yang licin diakibatkan oleh hujan. Jujur, dalam perjalanan ini kami tuh sering lupa waktu. Lagi asik jalan, pas lihat jam, udah jam 5 sore. Kami pun harus mencari tempat camp lagi yang layak untuk beristirahat. Karena selelah apapun hari ini, kita harus ingat kalau jam 5 sore sudah waktunya istirahat full untuk mengumpulkan kembali energi yang akan kita gunakan besok.
kedua. Hari ini kita masak lagi pagi ini. Dan tim masih lengkap, aman, sehat semua. Di sini pagi kami bagikan mitos. Sangat susah menggerakkan tubuh ini untuk beraktivitas di pagi hari. Mungkin faktor kecapean ya. Tak lupa sarapan, kita juga langsung packing secepat-cepatnya dan melanjutkan perjalanan. Tak lupa juga untuk berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar perjalanan ini baik-baik saja. Ekspedisi Sote Celebes bisa. Sebenarnya perjalanan kami itu kurang efektif dari segi waktu. Bayangkan, kami selalu memulai perjalanan di jam 10 pagi, bahkan lewat. Ya, saya kira jam karet hanya dapat dijumpai di perkotaan saja. Ternyata di hutan kadang ada juga ya. Hari ini juga medan sudah mulai menguji lutut kita, di mana kami sering dapati tebing batu yang sangat tinggi. Kami harus bermanuver lagi, mencari celah di mana kami harus bisa melewatinya. Ya, solusinya harus menabrak ketinggian. Kira-kira 80 derajat lah kemiringannya. Ini baru tanjakan I love you. Setelah menabrak selama sejam, kita akhirnya sampai di punggungan gunung yang lumayan enak lah untuk beristirahat. Kami juga mencari frekuensi radio untuk menghubungi sekretariat. Beberapa cara kami coba untuk mendapatkan frekuensi yang bagus, dan alhamdulillah kami bisa masuk di frekuensi Orari Bantaeng, dan kami langsung meminta tolong agar direlaykan informasi ke sekretariatan. Jujur, suasana saat itu sangat tegang. Kebayangkan selama 6 hari kami belum ada kabar di sekretariat. Jelas pada saat itu kami juga sudah mulai berpikir yang tidak-tidak di kampung. Intinya khawatirlah. Dan tiba saat klimaksnya ketika kami pun mendengar suara teman-teman di sekretariat untuk melaporkan kondisi perjalanan. Hati kami pun langsung lega kembali. Bahkan si Marco sempat nangis, terharu mendengar suara-suara teman yang di sekret. Kami pun langsung semangat lagi untuk melanjutkan perjalanan. Tak lama dari itu, boom, hujan keras langsung turun. Kami pun lanjut jalan sambil mencari tempat camp yang layak. Dingin guys.
kondisinya sangat tidak mendukung. Tadi sekitar sejaman kita berjalan nabrak gunung ketinggian 1700-an dalam kondisi hujan, sehingga membuat perjalanan kita itu agak terhambat karena medan yang licin, dan kita harus camp lagi di titik yang tidak terduga atau tidak masuk dalam target kita, Bu. Posisinya sangat dingin. Hari ke-7 ini paling parah sih. Kami itu bangun jam setengah 10 pagi. Mana belum mager-magernya lagi. Secepatnya kami langsung siapkan sarapan dan beres-beres barang untuk di packing. Tak terasa jam setengah 1 siang kami baru meninggalkan tempat camp. Semangat tim ekspedisi. Lagi-lagi kita harus menabrak ketinggian yang lumayan ekstrim. Selain lutut yang diuji, kali ini mental juga yang harus diuji. Vegetasi pohon yang begitu rapat ditambah medan yang licin, kami harus berhati-hati dalam melangkah. Tapi yang ada di pikiran kami kala itu hanyalah sebuah titik danau kedua. Ekstrim, jalur ekstrim, cuaca ekstrim, tapi tim masih semangat. Danau tersebut yang selalu kami bayangkan. Apakah kejutan yang akan kami dapati lagi kali ini? Apakah seindah danau pertama atau mungkin lebih? Itulah yang selalu menyemangati kami. Hayalan. Hayalan saya, hayalan teman-teman. Tapi kita harus berhenti berhayal dulu, sebab kami harus melewati lembah yang begitu dalam. Kali ini kami harus menjaga mental kami. Kami tak boleh kalah dari keadaan. Kita harus melewatinya. Sesulit apapun itu, yakinlah pada satu hal, yaitu ini pasti berlalu.
Dan sekarang posisi kita sudah berada di ketinggian 2000. Sebelah kiri kita adalah yang kita targetkan atau kita perkirakan itu adalah sebuah telaga lagi, dan kita akan menuju ke bawah sebentar, dan rencana kita akan camp hari ke-7 di dekat telaga tersebut. Setelah jauh berjalan menyusuri tebing-tebing putih menuju titik danau yang kedua, kami terpaksa putar balik dan mencari jalan alternatif lain. Karena di situ tidak memungkinkan kami untuk turun melewatinya. Perlu waktu ekstra lagi untuk mencari jalan yang layak. Hingga malam pun tiba, kami berhenti melanjutkan perjalanan. Hari ke-8, cuaca menyambut dengan baik. Terlihat jelas sinar matahari. Kami pun siap-siap melanjutkan perjalanan, karena tempat camp kami semalam itu sudah begitu dekat dengan titik danau yang kedua. Kami pun tak sabar untuk sampai ke titik itu. Ada hal yang unik terjadi pada saat itu. Amin sebagai trabasman, dia kan selalu di depan. Saat sedang asik memangkas jalur, dia melihat rusa yang sangat besar. Terus Amin berbalik meminta kamera. Baru juga mau diabadikan momen itu, rusa itu sudah pergi entah kemana. Dan alangkah terkejutnya kami lagi ketika melihat tempat ini. Wow, Sebelah kerennya. kami terkejut sekali melihat tempat ini. Yang selama ini kami kira itu adalah danau, ternyata ini adalah sebuah hamparan datar dengan rumput indah. Serasa sedang berada di lapangan golf. Dan banyak juga jejak kaki hewan di sekitaran lapangan ini. Mungkin ini adalah tempat bermain hewan-hewan endemik yang ada di Sulawesi Tenggara. Kami pun mengelilingi tempat ini sambil memanjakan mata. Iyo.
Jadi sekarang kita di titik Telaga 2. Tapi kenyataannya apa yang Anda lihat adalah sebuah lapangan datar yang dibaluti rumput. Lapangan ini berada di ketinggian 1800. Dan selama perjalanan 8 hari kami baru mendapatkan matahari seterik ini. Lihat apa yang mereka sedang lakukan. Camping, Bung. Wuh, Nguplok anjing. Kita saparang anjing. Tak lama dari itu, kami pun langsung melanjutkan perjalanan lagi. Tekannya menggila, men. Kami harus mengejar target kami yang sudah sangat banyak molor, diakibatkan cuaca yang tidak mendukung. Dan syukurnya hari ini cuaca sedang bersahabat dengan kita. Setelah lama berjalan, jam sudah menunjukkan untuk istirahat. Kami tak boleh lagi jalan sampai malam seperti kemarin. Ya teman-teman, ini sudah hari ke-9 dan cuaca masih kurang bersahabat untuk kami. Tapi kami akan tetap melanjutkan perjalanan ke tujuan kita. Semoga hari ini bisa mencapai target yang sudah ditentukan oleh ketua tim. Ya, sekian. Hari ke-9 ini kami mengupayakan untuk sampai di titik pertigaan antara jalur Osu Tamalaki dan Osu Mekonga, agar keesokan harinya kita bisa gunakan untuk eksplorasi di Osu Tamalaki sambil mencari jalur menuju puncak. Jadi hari ini kami harus bekerja keras lagi karena jarak tempat camp menuju pertigaan itu cukup jauh.
Di sini juga medan perjalanan sudah mulai berubah. Setelah melewati daerah-daerah punggungan yang vegetasi pohonnya masih berjarang, kini sudah masuk ke medan yang berbatuan itu besar-besar dan hitam. Melihat batu-batu hitam ini, seolah-olah alam sedang memberi pesan kepada kami bahwa kami sedang berada di kawasan Kars Osutamalaaki. Suasana di sini begitu berbeda dari hari-hari kemarin. Selain dari dingin yang mulai terasa berbeda, mungkin faktor ketinggian juga yang membuat suasana berubah drastis. Kami menemukan sebuah longsoran yang besar. Kami melihat batuan kars tersebutlah yang jatuh dari atas ke lembah sehingga meninggalkan bekas yang sangat rapi. Dan setelah beristirahat di situ, kami lanjut jalan lagi mencari tempat yang layak kami jadikan untuk shelter pertigaan nanti. Setelah lama berjalan mencari itu, kami belum juga menemukan tempat yang cocok. Kebanyakan daerah sini itu sangat miring, hingga susah untuk mendapatkan tempat camp yang layak. Akhirnya kami menemukan tempat di mana lokasi tersebut tidak terlalu miring dan ada persediaan airnya. Ya, setidaknya 2 tenda kami bisalah berdiri walaupun agak miring. Oke teman-teman, hari ini hari ke-10 dan tim akan
eksplorasi Osu Tamalaki yang diprediksi ketinggiannya hampir mencapai seperti atap Sundra, yaitu Gunung Mekonga. Hari ini kita akan fokus untuk mengeksplorasi Osu Tamalaki, dan seperti biasa kita dihadapkan medan yang begitu ekstrim. Kemiringan 80 derajat memukul kami kala itu. Sangat susah untuk menentukan jalur mana yang akan kami lewati, karena kami rasa semuanya sama-sama terjal. Jalur ini udah bukan jalur manusiawi lagi. Begitu banyak waktu yang kami habiskan hanya untuk mencari jalur yang dapat kami lewati. Dan jelas sekali, dari sini kami sudah dapat melihat pemandangan Gunung Mekonga dari kejauhan yang berdiri kokoh. Ditambah lagi gerombolan batuan kars berwarna hitam tersusun alami di sepanjang jalan yang kami lewati. Ini sudah menjadi ciri khas dari pegunungan Mekonga, karena Osu Tamalaki ini masih masuk dalam rentetan pegunungan Mekonga. Beberapa kali kami harus putar balik haluan dari jalur 1 ke jalur 2, dan berikutnya jalur kedua ke jalur ketiga. Ini semua dikarenakan medan yang tidak dapat kami lewati. Dinding batu yang sangat tinggi, ditambah lagi jurang yang sangat dalam. Ini semua sangat menghambat kami dalam mengeksplorasi Osu Tamalaki. Mana lagi persediaan baterai kamera kami sudah sangat menipis. Kami harus berhemat dalam mengabadikan momen ini, karena perjalanan kami masih sangat panjang menuju target terakhir, yaitu Gunung Mekonga. Pada akhirnya momen ini tiba. Kami sudah berhasil ke puncak Osu Tamalaki dengan medan yang sangat sulit dilalui. Tak peduli apa yang telah kita lalui tadi, yang jelasnya kita sudah sampai ke titik ini dalam keadaan baik-baik saja. Tak lama dari itu kami langsung balik lagi ke tempat camp untuk beristirahat, dan sayang sekali baterai kamera kami sudah habis. Ditambah lagi kami harus berhenti di shelter pertigaan ini dikarenakan cuaca yang sangat tidak mendukung. Kami harus tinggal di tenda untuk beberapa hari berikutnya karena hujan tak pernah reda. Ditambah lagi angin yang begitu kencang. Hal ini yang membuat kami sangat kesal. Tak terpikirkan kami harus menambah 3 hari lagi hanya untuk menunggu hujan dan angin berhenti. Dan tiba waktunya hari ke-14 kami melanjutkan perjalanan menuju puncak Mekonga. Waktu yang diperlukan tidak begitu lama karena kami memulai perjalanan jam 10 pagi dan kami pun sampai ke pos 8 jalur umum itu sudah jam 2 siang. Secepatnya kami langsung mendirikan tenda dan summit attack ke puncak Gunung Mekonga. Begitu bahagianya kami sampai ke titik ini. Tak tahu harus bilang apa. Selama 14 hari perjalanan kami,
Akhirnya kami sampai juga di target terakhir kami. Begitu banyak kisah yang kami lalui, begitu banyak pengalaman yang kami rasakan, begitu banyak pembelajaran yang kami dapati. Selama ini kami selalu berpikir, jikalau manusia sedang bahagia, maka dia akan selalu tersenyum lebar. Tapi pada akhirnya kami sadar juga kalau manusia itu sangat bahagia, maka air mata yang akan dia keluarkan sebagai bentuk ekspresi tubuh.